Habib Rizik Syihab lagi teriak-teriak di depan jamaah untuk pengadilan Jokowi. Bahkan dia berharap agar Pak Prabowo mau mengadili Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Dalam suatu kesempatan, Habib Rizik Syihab di depan jamaah dengan berapi-api menyampaikan ketidaksukaannya terhadap Pak Jokowi, baik pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai presiden maupun setelah Pak Jokowi selesai sebagai presiden. Dan ketika kemarin-kemarin beredar sebuah coretan-coretan tentang adili Pak Jokowi, seolah gayung bersambut apa yang pernah dilontarkan oleh Habib Rizik Syihab hendak mengadili Pak Jokowi, itu seolah menemukan konteksnya. Bahkan Habib Rizik hendak menyampaikan kepada Pak Prabowo agar memenjarakan Pak Jokowi dengan bahasa yang sangat merendahkan Pak Jokowi. Habib Rizik ini kalau kita lihat tidak akan pernah tenang sepertinya. Dan mungkin dia tidak akan pernah merasakan ketenangan karena selalu mencari-cari, mengungkit-ungkit kesalahan dan kelemahan Pak Jokowi. Tapi faktanya Pak Jokowi semakin dicintai rakyat. Banyak gerakan-gerakan yang kemudian membela Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi. Dan itu hal yang lumrah. Kenapa? Karena Pak Jokowi punya prestasi dalam membangun Indonesia selama 10 tahun. Terlepas dari ada 1, 2, 3 kelemahan dan kekurangan tentunya karena tidak ada pemimpin yang sempurna. Nah, seperti apa kita coba simak video Habib Rizik Syihab dan gerakan pendukung Pak Jokowi dan sikap tegas dari Prabowo yang ini tentu sebuah tamparan menohok bagi Habib Rizik. Bayangkan anak kita yang mau pemerintah tidak pro kepada rakyat. Sepakat kawan-kawan? Saya mau tanya kepada menerima kebijakan-kebijakan yang ada, menerima atau tidak? Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Dulu hina-hina kiai, basur dikirim dibayar, kiai dihina, sekarang lu dihina, jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Ini bawaannya mereka cepat di penjara, Prabowo. Amin. Presiden terkorup. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo udah jangan pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut loh. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu nggak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa memimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, barusan saya ditanya sama Kiai Oyo. Beliau bisikin saya nanya, Habib, cara ngebasminya bagaimana? Liar, ayo. Mau tahu cara basminya? Betul. Tangkep biangnya dulu. Biangnya dulu tangkep, saudara. Biangnya dulu yang paling korup, yang paling banyak korupsinya, tangkep, jeblosin ke penjara. Nanti yang di bawahnya ikut semua kita tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja.
Masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja. Paham? Paham? Di zaman Jokowi, meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini bukan saya yang ngomong, bukan. Ini lembaga jurnalis internasional, saudara, mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa tokoh paling korup di dunia nomor 2 adalah mantan Presiden Indonesia Jokowi. Kacau tidak? Bukan saya yang ngomong, bukan. Jurnalis internasional, saudara. Malu tidak? Saya tanya, malu tidak? Makanya sekarang kalau Anda ke Jakarta, di Bogor, di Depok, di Bekasi, saudara, di sekeliling Jakarta, jalan-jalan, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di puun, di mana saja, ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan pihak koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Rakyat Indonesia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian dan dedikasi. Masa relawan dari apresiasi untuk Bapak Jokowi selama 10 tahun jadi presiden. Depan kantor Gubernur Jakarta menuju kawasan Patung Kuda sambil membawa spanduk yang bertuliskan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas capaian dan dedikasi Jokowi Ma'ruf dalam memajukan bangsa Indonesia selama 2 periode kepemimpinan. Masa juga turut membawa ucapan dukungan kepada Presiden terpilih Prabowo Gibran dan berharap bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi terutama di bidang infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Harapan kami untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melanjutkan program-program Indonesia Maju yang telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Yang paling utama adalah pembangunan infrastruktur, yang kedua adalah pembangunan SDM, yang mana Pak Prabowo Subianto hari ini sangat masih melaksanakan memberikan perhatian-perhatian kepada generasi bangsa, yang mana kita sedang mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia generasi emas 2045 ke depan. Sementara sebagai ungkapan rasa syukur atas 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai banyak membawa manfaat bagi rakyat Indonesia, sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi hingga relawan pendukung Prabowo Gibran menggelar tasyukuran di kawasan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Usai menggelar tasyukuran dengan melakukan prosesi pemotongan tumpeng, ratusan relawan juga menggelar doa bersama dengan harapan pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Prabowo Gibran dapat berjalan lancar serta merealisasikan seluruh janji kampanyenya kepada masyarakat Indonesia. Selain akan menyambut Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin usai dilantik, para relawan juga akan menghantar langsung Joko Widodo menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk terbang ke Solo. Wow. Hari ini spontan teman-teman relawan menyelenggarakan acara syukuran dan tumpeng untuk 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, kedua ulang tahun Pak Prabowo yang kemarin 17 Oktober, dan juga yang ketiga mendoakan supaya pelantikan tanggal 20 Oktober bisa berjalan dengan baik. Siapa relawan tentang pelantikan gimana Pak? Siap semuanya, siap. Siap mengawal pemerintahan. Siap mengawal pemerintahan. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya
bukan orang yang suka menjilat, saya bukan orang yang suka apa istilahnya memuji-muji tanpa alasan. Tidak, saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih kok kalian ketawa. Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Tetapi inilah saya punya firasat dari dulu. Walaupun saya dikalahkan, hati beliau hati yang baik, hati beliau cinta rakyat Indonesia, dan hati saya pun cinta rakyat Indonesia. Jadi tidak ada masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang penting cinta rakyat Indonesia. Karena itu benar, di luar dugaan beliau menang, beliau mengajak saya bersatu. Luar biasa. Biasanya kalau yang adigang, adigung, adiguno, kalau menang lawannya dihabisin. Ini bukan, lawannya diajak, ayo bersama-sama berbakti kepada negara dan bangsa. Dan jawaban saya siap mengabdi untuk negara dan bangsa dalam kedudukan dan kapasitas apa saja yang penting untuk rakyat Indonesia. Jokowi pulang Abu Dhabi geger vandalisme.